Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas waktunya untuk hadir di sini. Hari ini saya ingin mengajak kita semua melihat lebih dekat kondisi perekonomian Indonesia pada April 2021. Masa yang kalau kita ingat-ingat lagi, adalah salah satu periode paling menantang dalam sejarah ekonomi modern kita. Karena saat itu kita masih berada di tengah pandemi COVID-19. Presentasi ini akan membahas tiga indikator utama, yaitu pertumbuhan PDB, nilai tukar rupiah, dan inflasi IHK. Tapi bukan sekedar angka kering. Saya juga akan mengajak kita memahami apa artinya bagi kehidupan sehari-hari. Siapa saja yang berperan menentukan kebijakan di baliknya, dan bagaimana ketiga indikator ini sebenarnya saling mempengaruhi satu sama lain. Baik, selanjutnya pengantar infografis. Coba kita lihat slide pembuka ini. Judulnya sederhana, Kondisi Ekonomi Indonesia per April 2021. Tapi di balik judul yang sederhana ini, ada cerita besar tentang bagaimana sebuah negara mencoba bangkit dari resesi. Kita semua tahu, tahun 2020 itu berat. PDB Indonesia terkontraksi 4 kuartal berturut-turut. Nah, April 2021 ini menarik karena menjadi semacam titik ujian. Apakah pemulihan yang mulai terlihat di akhir 2020 itu benar-benar berlanjut atau hanya sesaat? Tiga indikator ini yang akan kita bahas, PDB, kurs, dan inflasi, akan menjawab pertanyaan itu. Baik, selanjutnya, ringkasan indikator utama. Nah, sekarang mari kita masuk ke inti datanya. Di slide ini ada 3 angka besar yang menjadi headline kita hari ini. Pertama, PDB triwulan 1 2021 tercatat minus 0,74% secara tahunan atau year on year. Angka minus ini memang masih menunjukkan kontraksi. Artinya, ekonomi kita secara keseluruhan masih lebih kecil dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Tapi ini sebenarnya kabar yang cukup baik, karena kontraksinya jauh lebih kecil dibanding kuartal-kuartal sebelumnya. Kedua, nilai tukar rupiah. Pada April 2021, kurs kita berada di kisaran 14.500 per dolar AS. Dibandingkan dengan gejolak luar biasa di awal pandemi, ketika rupiah sempat terprosok tajam, kondisi April 2021 ini jauh lebih tenang dan stabil. Ketiga, inflasi IHK. Indeks harga konsumen tercatat 1,42% secara tahunan. Ini angka yang rendah, di bawah target Bank Indonesia yang berada di kisaran 2-4%. Sekilas terdengar bagus karena harga-harga tidak melonjak. Tapi seperti akan kita bahas nanti, ini juga sinyal bahwa permintaan masyarakat masih lemah. Yang menarik, dan ini poin penting yang ingin saya garis bawahi. Ketiga indikator ini tidak berdiri sendiri-sendiri. Pergerakan kurs memengaruhi harga barang impor dan daya saing ekspor kita. Dan itu pada akhirnya ikut membentuk inflasi dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Jadi, kalau kita mau memahami ekonomi Indonesia saat itu, kita harus melihat ketiganya sebagai satu kesatuan, bukan angka yang terpisah-pisah. Baik, selanjutnya, kondisi PDB 2021 kontraksi mengecil. Sekarang, mari kita memperdalam indikator pertama, PDB. Seperti tadi saya sebutkan, PDB triwulan 1 2021 itu minus 0,74%. Tapi coba kita lihat trennya sejak awal pandemi. Di triwulan 2 2020, waktu pandemi baru mulai memukul keras, ekonomi kita terkontraksi sampai minus 5,32%. Itu titik terendah kita. Setelah itu, secara bertahap, angka kontraksi terus mengecil dari minus 5,32% ke minus 3,49%. Lalu minus 2,19%. Dan sekarang di triwulan 1 2001 sudah berada di angka minus 0,74%. Jadi kalau kita gambarkan, ini seperti kurva yang perlahan-lahan naik dari titik terendahnya. Mendekati garis nol, mendekati pertumbuhan positif, itu kabar baik, itu tanda pemulihan. Tapi, dan ini penting, pemulihan ini tidak merata. Ada istilah yang sering dipakai para ekonomi uniform recovery. Pemulihan yang tidak merata. Sektor-sektor yang berbasis ekspor komoditas, misalnya, pulih lebih cepat karena permintaan global mulai membaik.
Tapi sektor jasa, restoran, pariwisata, transportasi, hiburan, itu masih tertekan berat karena masih ada perbatasan mobilitas masyarakat. Konsumsi rumah tangga yang biasanya jadi motor utama ekonomi kita dan investasi juga belum pulih sepenuhnya. Bahkan kalau kita bandingkan secara kuartal ke kuartal, bukan tahunan, triwulan 1 2021 justru turun dibanding triwulan 4 2020. Ini karena ada pola musiman di awal tahun, ditambah masih adanya pembatasan aktivitas. Implikasinya buat kebijakan apa? Perlu komunikasi, stimulus fiskal, dan dukungan likuiditas yang lebih kuat, supaya konsumsi dan investasi bisa dipercepat pemulihannya, bukan cuma mengandalkan sektor eksternal saja. Baik, selanjutnya, nilai kurs April 2021. Sekarang kita pindah ke indikator kedua, nilai tukar rupiah. Pada April 2021, rupiah bergerak di kisaran 14.400 sampai 14.600 per dolar AS. Kalau kita bandingkan dengan gejolak Maret 2020, saat rupiah sempat melemah, tajam sampai menembus 16 ribuan, akibat kepanikan pasar global di awal pandemi. Kondisi April 2021 ini jauh lebih terkendali. Tapi bukan berarti tidak ada tekanan sama sekali. Di awal 2001, ada fenomena global yang disebut kenaikan yield obligasi Amerika Serikat, atau istilah US Treasury Yield. Ketika yield ini naik, investor global cenderung menarik dananya dari negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk kembali ke aset yang dianggap lebih aman dan menguntungkan di Amerika. Ini yang sempat mendorong arus modal keluar dan menekan rupiah. Nah, disinilah peran Bank Indonesia jadi krusial. Bank Indonesia aktif melakukan operasi pasar dan kebijakan moneter untuk menjaga likuiditas dan mengurangi fluktuasi kurs yang berlebihan. Hasilnya, meski ada tekanan dari luar, rupiah relatif bisa dijaga stabil di kisaran itu. Kenapa ini penting? Karena stabilitas kurs itu mendukung kepercayaan pasar dan juga menjaga biaya impor supaya tidak melonjak tajam. Bayangkan, kalau rupiah melemah drastis, harga bahan baku impor untuk industri kita bisa naik signifikan. Dan itu bisa memicu inflasi yang lebih tinggi. Jadi, stabilitas kurs ini semacam bantalan yang melindungi perekonomian kita dari guncangan eksternal. Baik, selanjutnya inflasi IHK April 2021. Indikator ketiga ini, inflasi IHK. Ini menurut saya paling menarik untuk didiskusikan karena angkanya bisa dibaca dengan dua cara berbeda. Inflasi IHK April 2001 tercatat 1,42% secara tahunan, masih di bawah target Bank Indonesia yang berkisar 2-4%. Kalau kita lihat sekilas, ini terdengar positif. Harga-harga barang dan jasa relatif terkendali. Tidak ada lonjakan harga yang memberatkan masyarakat. Coba kita lihat dari sisi lain. Inflasi yang rendah, apalagi kalau kita ingat sempat ada deflasi bulanan di beberapa bulan sebelumnya. Itu sebenarnya sinyal bahwa permintaan domestik masih lemah. Orang-orang belum banyak berbelanja, belum banyak berinvestasi karena masih menahan diri di tengah ketidakpastian pandemi. Produsen pun jadi tidak punya banyak uang untuk menaikkan harga karena permintaannya memang belum pulih. Jadi, ini yang saya sebut sebagai pedang bermata dua. Di satu sisi, inflasi rendah memberi ruang bagi Bank Indonesia untuk menjaga kebijakan moneter yang longgar, suku bunga yang rendah, likuiditas yang cukup. Tapi di sisi lain, kalau ini berlangsung terlalu lama, risiko deflasi berkepanjangan bisa justru menghambat pemulihan ekonomi. Karena orang jadi menunda belanja, berharap harga akan terus turun. Implikasi kebijakannya jelas. Fokus tidak cukup hanya menjaga stabilitas harga, tapi juga harus aktif mendorong pemulihan permintaan real masyarakat, misalnya lewat transport sosial, bantuan langsung tunai, atau stimulus konsumsi yang lebih terarah kepada kelompok yang daya belinya masih terdampak. Baik, selanjutnya, siapa yang menentukan kebijakan ekonomi? Nah, sekarang saya ingin mengajak kita mundur sedikit dan bertanya, siapa sih yang sebenarnya yang berada di balik semua kebijakan yang kita bahas tadi? Siapa yang menentukan suku bunga? Siapa yang menyusun anggaran? Siapa yang mengawasi bank-bank kita? Setidaknya ada 6 pemain utama. Yang pertama, Kementerian Keuangan bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Mereka ini yang merumuskan kebijakan fiskal, menyusun APBN, menentukan kebijakan pajak, belanja negara, sampai paket-paket stimulus seperti program pemulihan ekonomi nasional yang kita kenal dengan singkatan PEN atau PEN. Kedua, Bank Indonesia. Kalau tadi kita bicara soal kurs yang dijaga stabil atau suku bunga acuan, itu semua wilayah kerja BI. Mereka lah otoritas moneter negara kita, mengelola suku bunga, melakukan intervensi pasar, dan menjaga stabilitas nilai tukar serta inflasi. Ketiga, OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Tugas mereka mengawasi sektor jasa keuangan, perbankan, pasar modal, asuransi, supaya sistem keuangan kita tetap sehat dan stabil. Keempat, DPR RI. Mereka berperan mengesahkan APBN dan regulasi ekonomi lainnya. Jadi arah fiskal pemerintah itu bukan keputusan sepihak eksklusif saja, tapi harus disetujui bersama DPR. Kelima, BPS atau Badan Pusat Statistik. Ini yang sering terlupakan, tapi perannya besar sekali. Semua angka yang kita bahas hari ini, PDB, inflasi, datanya berasal dari BPS. Tanpa data yang akurat dan kredibel, kebijakan ekonomi itu ibarat menembak dalam sekejap. Dan yang keenam, KSSK atau Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Ini forum koordinasi antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan LPS yang bertugas menjaga stabilitas makro dan sistem keuangan secara bersama-sama, terutama di masa-masa krisis seperti pandemi ini. Jadi, bisa kita simpulkan kebijakan ekonomi ini bukan hasil kerja satu lembaga saja, tapi hasil koordinasi banyak pihak dengan peran masing-masing yang saling melengkapi. Baik, slide berikutnya, bagaimana kurs dan inflasi memengaruhi PDB Q1 2021. Sekarang saya ingin menyambungkan titik-titik yang sudah kita bahas. Bagaimana sebenarnya kurs dan inflasi ini memengaruhi PDB? Coba kita pikirkan dua skenario. Skenario pertama, kalau rupiah melemah, ini bisa memicu apa yang disebut cost push inflation. Biaya produksi naik karena bahan baku impor jadi lebih mahal, dan itu bisa mendorong harga jual naik. Tapi di sisi lain, rupiah yang melemah juga bisa membuat produk ekspor kita lebih kompetitif di pasar modal. Skenario kedua, kalau rupiah menguat, biaya impor jadi lebih rendah. Itu bagus untuk industri yang bergantung pada bahan baku impor, tapi daya saing ekspor kita bisa berkurang, dan itu bisa menekan penerimaan dari luar negeri. Nah, pada triwulan 1 2021, yang terjadi adalah kombinasi kurs yang relatif stabil dan inflasi yang rendah. Ini sebenarnya kombinasi yang cukup menguntungkan dari sisi biaya. Tidak ada tekanan biaya produksi yang besar, dan kurs yang stabil ini juga mendukung kepercayaan investor. Tapi, setelah yang sudah kita bahas, inflasi yang rendah itu juga cerminan permintaan domestik yang masih lemah. Jadi, meskipun dari sisi biaya produksi dan stabilitas kurs kondisinya cukup kondusif, PDB kita tetap bertahan di angka minus 0,74%. Karena akar masalahnya bukan di biaya, tapi di permintaan masyarakat yang belum pulih sepenuhnya. Inilah yang membuat pemulihan ekonomi kita saat itu terasa lambat, meskipun fundamental makro seperti kurs dan harga relatif terjaga. Baik, berikutnya prospek dan faktor penopang pemulihan. Lalu, kemana arah ekonomi kita setelah April 2001 ini? Slide ini merangkum 3 faktor penopang utama, sekaligus tantangan yang masih kita hadapi. Faktor pertama, kita sudah berada di fase transisi dari resesi menuju pemulihan. PDB triwulan 1 2021 menunjukkan perbaikan relatif dari titik terendah di 2020, tapi risikonya tetap ada. Konsumsi domestik masih tertekan. Ada ketimbang pemulihan antar sektor, ditambah ketergantungan kita pada permintaan komoditas global yang sifat bisa berubah-ubah. Faktor kedua, stimulus fiskal dan moneter. Program PN dari pemerintah ditambah kebijakan-kebijakan Bank Indonesia terus mendukung likuiditas dan permintaan agregat di perekonomian. Ini seperti bantalan yang menahan agar penurunan tidak semakin dalam, sekaligus mendorong pemulihan secara bertahap. Tahap ketiga, dan ini yang menurut saya paling menentukan untuk jangka menengah, vaksinasi. Pelaksanaan program vaksinasi nasional yang
mulai berjalan di awal 2001 ini memberi harapan besar karena membuka ruang untuk pelonggaran aktivitas ekonomi secara bertahap. Kita semua tahu, selama mobilitas masih dibatasi, sektor-sektor seperti pariwisata, retail, dan jasa itu akan sulit sepenuhnya. Jadi, prioritas kebijakan ke depan itu jelas menjaga stabilitas makro sambil terus mengarahkan stimulus supaya benar-benar memperkuat permintaan domestik, bukan sekadar menjaga angka-angka di atas kertas. Slide berikutnya adalah ringkasan dan kesimpulan. Baik, sekarang mari kita rangkum semuanya di slide penutup ini. Pada triwulan 1 2001, PDB Indonesia masih terkontraksi di angka minus 0,74% secara tahunan. Tapi tren pemulihannya jelas terlihat sejak titik terendah di 2020. Rupiah relatif stabil, bergerak di kisaran 14.400 sampai 14.600 per dolar AS, berkat intervensi aktif Bank Indonesia di tengah tekanan eksternal. Sementara inflasi IHK tercatat terendah di 1,42%, yang di satu sisi menjaga stabilitas harga, tapi di sisi lain mencerminkan permintaan domestik yang belum sepenuhnya pulih. Kalau saya boleh menyimpulkan dengan satu kalimat, ekonomi Indonesia di April 2021 itu berada dalam kondisi stabil tapi belum kuat. Fundamentalnya terjaga, tapi mesin utamanya yaitu konsumsi dan permintaan domestik masih butuh dorongan yang lebih besar. Dan itu sebabnya koordinasi kebijakan fiskal moneter antara pemerintah, Bank Indonesia, OJK, dan lembaga-lembaga lain yang kita bahas tadi ditambah percepatan program vaksinasi tetap jadi kunci utama untuk memperkuat pemulihan ke depannya. Sebelum kita tutup, saya ingin mengajak kita semua merefleksikan satu hal. Angka-angka ekonomi ini bukan sekadar statistik di atas kertas. Di balik minus 0,74% itu, ada jutaan rumah tangga yang menahan belanja, ada pelaku usaha yang berjuang bertahan, dan ada kebijakan-kebijakan yang terus diracik supaya kita semua bisa keluar dari masa sulit ini bersama-sama. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.